Udah 50 ya? Yang ikut berapa ini? Yang hadir udah 50. Mbak Nur mana Mbak Nur? Ada Mbak Nur? Ada Pak, ada. Mbak Nur, ya. Pesertanya berapa Mbak Nur? Satu kelas 60 apa 50? 55 Pak. 55, berarti masih kurang 5 orang ya. Ya kita tunggu. Ada satu temannya yang izin terlambat. Iya Pak, tadi Ajis izin terlambat. Iya, katanya sepeda motornya banyak bos. Iya. Ya, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Menjadi warisan, kemudian anaknya 2, berarti ahli warisnya 2. Kalau kita hitung secara matematis, tidak usah matematis, menurut hukum waris, kan berarti anak yang pertama dapat separuh, anak yang kedua dapat separuh. Kemudian salah satu anaknya menjual harta warisan tersebut, katakanlah seperempat. Jadi kan masih haknya kan, bagiannya separuh, kemudian dari 1 dijual seperempat, kan berarti belum lebih separuh, itu secara matematis kan sah. Setuju Mas Varian? Secara matematis ya. Ya. Coba Mas Varian bawa KUH Perdata. Gimana? Jadi untuk semuanya ya, ini kasus fakta di persidangan yang saya jadi saksi ahlinya. Dan kebetulan alhamdulillah menang tentang warisannya. Ini juga melibatkan pertanyaan Mas Varian, mungkin ayahnya Mas Varian notaris mungkin. Betul Mas Varian? Nah, betul kan? Jadi saya mengatakan kalau akta yang dibuat notaris itu alat bukti yang kuat dan sempurna. Apabila dijadikan alat bukti, maka hakim wajib memutus sesuai dengan bunyinya, kecuali dapat dibuktikan lain. Nah, artinya pada saat jadi saksi ahli, berarti kan saya harus bisa memberikan argumentasi hukum
yang tidak sama dengan pendapat notaris pada saat membuat surat warisan. Nah, coba Mas buka, Mas Varian dan lainnya, pasal 1334. Mas Varian buka semuanya. Pasal 1334. Mas Varian baca. 1334 KUH Perdata. Sudah ketemu Mas Varian? Coba silahkan baca Mas Varian. Baik Bapak, pasal 1334 kabar barang yang baru ada pada waktu yang akan datang dapat menjadi pokok suatu persetujuan. Akan tetapi, seseorang tidak diperankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka ataupun untuk menentukan persyaratan perjanjian mengenai warisan itu. Sekalipun dengan persetujuan orang yang akan meninggalkan warisan yang menjadi pokok persetujuan itu. Hal ini tidak mengurangi ketentuan pasal-pasal 169, 176, dan 178. Sudah ya. Jadi intinya itu objek perjanjian. Objek perjanjian itu diatur dalam pasal 1332, 1333, 1334. Saya masuk yang 1334 ya, Mas Varian dan semuanya. Adalah objek yang bisa dijadikan perjanjian itu termasuk barang yang baru di kemudian hari dapat dihitung atau diketahui jumlahnya. Yang kedua adalah warisan yang sudah terbuka. Sekali lagi, warisan yang sudah terbuka. Artinya, kalau warisan itu belum terbuka, belum bisa dijadikan objek perjanjian. Nah, dari kasus tadi, misalkan mereka menjual 1/4 secara objektif, kan masih haknya. Cuma yang jadi masalah, seandainya yang dijual 1/4 itu posisinya ada di sebelah mana. Posisi itu nanti akan menentukan bagian siapa. Nah, kalau posisi yang dijual betul pada bagian hak miliknya, nggak masalah. Tapi kalau tidak hak miliknya kan tidak bisa dipakai sebagai hak milik. Hak milik adalah, silakan mungkin Mbak Dia, baca pasal 570 Mbak Dia, KUH Perdata. Itu yang dimaksud hak milik. Nggak apa-apa ya, ini kuliah saya melebar. Halo, mahasiswa? Sudah Pak, tidak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Saya memberikan kebebasan, saya mahasiswa, saya pikir, saya harap jangan ada rasa sungkan takut sama saya. Saya pengennya dekat dengan mahasiswa dalam arti sharing aja. Sudah ketemu Mbak Dea? Sudah Pak. Coba dibaca pasal 570, benar nggak ini nanti saya? Ya. Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan luasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya. Asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya dan tidak mengganggu hak-hak orang lain. Kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak ini dasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi. Ya. Jadi itu pengertian hak milik. Jadi hak milik diatur dalam pasal 570. Jadi intinya Mas Varian, saya selalu mengatakan secara teori, secara normatif, semua akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, salah satunya adalah notaris, itu mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan sempurna. Artinya, kalau terjadi perkara, hakim wajib memutus sesuai dengan bunyinya, kecuali, sekali lagi, kecuali apabila dapat dibuktikan lain. Nah, pembuktian lain ini yang harus kita bisa membuktikan. Saya kalau nggak salah 2-3 kali Mas Varian jadi saksi ahli yang melibatkan surat akta notaris. Makanya saya pesan kalau mahasiswa saya yang di notaris, hukum UNS kan ada S2 notariat. Saya juga ngajar, saya selalu berpesan, jangan sampai suatu saat nanti saya berhadapan dengan mantan mahasiswa saya sebagai saksi ahlinya.
Saya berharap jangan. Artinya, pesan yang saya sampaikan, semua mahasiswa, tolong kalau memberikan analisis hukum, itu yang tepat. Yang tepat. Jadi, saya tidak dengan cepat memberikan pendapat hukum kalau saya belum tahu kasusnya. Biasanya saya suruh cerita, baru kemudian saya memberikan pendapat hukumnya. Makanya tadi saya nebak Mas Varian, mungkin orang tuanya notaris, betul kan? Jadi pertanyaannya memang begitu, karena saya pernah jadi saksi ahli Mas Varian dan alhamdulillah menang. Bukan berarti saya merendahkan notaris sama sekali tidak. Justru saya berpesan, jangan sekali-kali kemudian notaris itu berpegang pada undang-undang, semua perbuatannya dianggap benar, jangan. Tetap hukum memberikan peluang, bisa menyalahkan perbuatan notaris sepanjang kita bisa membuktikan. Suatu produk hukum, akta notaris itu produk hukum nggak? Akta notaris itu produk hukum bukan? Iya ya? Iya. Jangan ragu. Semua boleh jawab. Akta notaris itu produk hukum nggak? Ragu-ragu. Oke, saya contoh yang lebih ringan aja. Mas, Mbak, saya pinjam uang A 10.000. Berarti di sini ada 55 ketemu 550 atau 5,5 juta? 550.000 gitu ya. Ya. Mas, Mbak, saya pinjam uang 10.000. Kemudian saya terima uang 550.000, kemudian saya tanda terima, telah terima uang dari mahasiswa kelas I pengambil hukum kontrak sebanyak 550.000 yang menerima tanda tangan Arif Suryono. Ini produk hukum nggak? Iya, Pak. Produk hukum. Iya, Pak. Produk hukum. Artinya surat yang saya bilang itu hukum bagi saya dan hukum bagi mahasiswa. Kalau suatu saat saya ban prestasi, maka surat yang saya tanda tangani itu bisa dipakai alat bukti bagi pihak lawannya. Sebagaimana kemarin mungkin sudah saya singgung, pasal 1866 itu alat bukti, salah satunya tulisan. Kalau tulisan ditandatangani oleh salah satu pihak, maka tulisan atau surat tersebut merupakan alat bukti bagi pihak lawannya. Pasal berapa ini? Tulisan merupakan alat bukti bagi pihak lawannya. Pasal berapa? Nanti mahasiswa, biasanya kalau yang notariat, saya ngajar hukum jaminan, nanti kesan terakhir mahasiswa itu mengatakan mahasiswa Pak Arif hafal pasal. Menurut saudara, saya hafal pasal nggak? Hafal, Iya, Pak. hafal, Pak. Apa? Apa, Pak? Kalau saya mengatakan enggak. Nah, hampir mahasiswa selalu mengatakan Pak Arif itu hafal pasal. Kadang KUA Perdata sama Google, lebih cepat Pak Arif itu jawabnya. Ya, saya cuma, kalau dikatakan hafal ya enggak, cuma pasal tertentu tahu. Oke, sudah ketemu pasal 1902. 1902. Sudah ketemu? Sudah, Pak. Sudah belum? Sudah. Sudah. Siapa yang sudah tadi? Oh enggak, silahkan dibaca. Siapa? Dalam segala Aldi, Pak. Audionya, silahkan Mas Aldi. Ini di mana nih? Di pondok apa di rumah? Nggih, Pak. Di pondok. Dalam segala hal di mana oleh Oke, silahkan Mas Aldi. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam, Pak. Dalam segala hal di mana oleh undang-undang diperintahkan suatu pembuktian dengan tulisan-tulisan, namun itu jika ada suatu permulaan pembuktian dengan tulisan, diperkenankanlah pembuktian dengan saksi-saksi, kecuali apabila tiap pembuktian lain dikecualikan, selain dengan tulisan. Yang dinamakan permulaan pembuktian dengan tulisan ialah segala akta tertulis yang berasal dari orang terhadap siapa tuntutan dimajukan, atau dari orang yang diwakili olehnya, dan yang memberikan persangkaan tentang benarnya peristiwa-peristiwa yang dimajukan oleh seorang. Ya, terima kasih Mas Aldi. Jadi intinya pasal 1902 itu berisi satu, alat permulaan pembuktian dengan tulisan.
sama nggak dengan pasal 1866 KUH Perdata? Yang poin pertama, tulisan. Sama nggak? Yang dimaksud 1902 sama 1866, poin pertama, tulisan, itu sama tidak? Sama, Pak. Sama? Sama, Pak. Sama, ya. Oke. Saya tak beda pendapat dengan saudara. Tidak. Biasanya nanti mahasiswa suka menghafalkan. Pak Arif itu sukanya kalau mahasiswa jawab iya, Pak Arif tidak. Kalau mahasiswa tidak, Pak Arif iya. Ya. Tapi saya gini ya, kalau ada pertanyaan, misalkan Mas Varian bertanya, kan balik saya tanya. Mohon jangan dipahami, sekali lagi, kalau ada mahasiswa bertanya kemudian saya tanya, jangan dipahami, saya ingin mempermalukan mahasiswa, tidak, jangan. Sekali lagi jangan. Sebab ada kesan nanti kalau tanya Pak Arif nggak siap tuh jangan tanya. Biasanya nanti balik ditanya Pak Arif. Yang pertama. Yang kedua, biasanya kesan mahasiswa, seandainya ditanya Pak Arif, jawabannya seperti itu, seharusnya sudah berhenti. Tapi Pak Arif masih tanya. Jadi sekali lagi, tolong kalau saya tanya, jangan dianggap mempermalukan mahasiswa, sama sekali tidak. Sekali lagi, sama sekali tidak. Saya tidak punya niat seperti itu, cuma saya itu pengen membangun dialog dengan mahasiswa. Jadi saya berharap kalau kuliah, mahasiswa jangan menjaga jarak dengan saya, jangan. Saya malah nggak suka. Bebas saja, jadi makanya saudara ngritisi saya boleh, nggak masalah. Kembali kepada pasal 1866, 1902 itu tidak sama. Kalau 1866 itu berupa tulisan. Tapi kalau 1902 itu alat permulaan pembuktian dengan tulisan, alat permulaan, belum masuk 1866, belum masuk. Makanya kalau saudara mengikuti berita-berita yang berkaitan dengan tindakan hukum, biasanya kan kepolisian itu mencari bukti di rumah, salah satunya adalah catatan harian. Jadi mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat saya sama mahasiswi, biasanya perempuan kan suka membuat catatan harian ya. Laki-laki juga buat nggak masalah. Nah itu biasanya, nanti kalau terjadi sesuatu itu, catatan harian itu bisa dipakai dasar untuk membuka peristiwa selanjutnya. Tapi bukan alat bukti loh, bukan 1866, bukan. Hanya alat permulaan pembuktian. Nah, misalkan catatan harian tertulis kan bisa ditelusur. Siapa yang sering komunikasi, mungkin siapa teman dekatnya, mana alamatnya. Nah, mungkin kalau saudara mengikuti kasus yang di UNER, mahasiswa, itu kan akhirnya dilacak dari tempat kos, akhirnya dilacak sampai ke tempat asal, dari salah satu pulau, bukan di Jawa, akhirnya akan ketemu. Nah, jadi sekali lagi 1902 alat permulaan pembuktian dengan tulisan itu biasanya dicontohkan, satu, catatan makelar, yang kedua, catatan buku harian. Makelar yang dimaksud, makelar yang terdaftar di kantor kepaniteraan. Nah, itu maksud saya. Jadi 1902 dengan 1866 enggak sama. Tetapi kalau kemudian alat permulaan pembuktian bisa diangkat menjadi tulisan, alat permulaan pembuktian menjadi hilang berupa tulisan. Nah ini jadi pasalnya ada di situ. Ya. Jadi itu tadi yang saya maksudkan. Monggo mungkin, oh ya saya tadi belum menjawab secara tuntas Mas Varian. Suatu produk hukum, sekali lagi produk hukum, hanya bisa ditiadakan yang pertama, dengan produk hukum yang sama atau sejajar. Misalkan saya membuat perjanjian dengan Mas Mbak, kemudian saya batalkan dengan perjanjian, bisa tidak? Bisa, karena sama, sejajar. Yang kedua, dengan produk hukum yang lebih tinggi. Produk hukum yang lebih tinggi. Misal, saya membuat kesepakatan dengan mahasiswa, kemudian kesepakatan saya dibatalkan oleh dekan. Boleh tidak? Boleh. Boleh. Boleh.
Misalkan saya kata mahasiswa, mari suatu saat kita kuliah di luar. Ya. Kemudian diketahui, didengar oleh dekan. Dekan membatalkan dengan alasan dalam suasana pandemi di sini tidak boleh mengadakan kegiatan kerumunan. Boleh nggak? Boleh. Karena apa? Posisi saya dengan dekan, tinggi dekan. Saya di fakultas sekedar dosen, beliau jabatan tertinggi di fakultas. Jadi misalkan saya membuat kesepakatan dengan mahasiswa, oke, kita deal, nanti kita ketemu di suatu tempat tertentu, membuat kegiatan perkuliahan di luar, kemudian Bu Dekan mendengar, kemudian membatalkan, boleh, dan saya harus tunduk. Jangan kemudian kita debat, loh, itu akan berdasarkan asas perjanjian, Pak, kekuatan hukumnya mengikat, tidak. Kemudian yang ketiga, adalah dengan putusan pengadilan yang ditanyakan Mas Varian tadi. Jadi kalau ada sengketa hukum, silakan mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk diputus. Tetapi selain pengadilan, teknik penyelesaian sengketa kita itu ada dua. Satu, litigasi melalui pengadilan. Yang kedua, non-litigasi di luar peradilan. Yang non-litigasi diatur di mana? Non-litigasi. Oke, saya lanjut ya. Tadi sampai mana tadi? Putusan pengadilan ya? Non-litigasi, Pak. Oh, non-litigasi. Itu diatur di mana? Bisa arbitrase, bisa negosiasi, mediasi, konsiliasi. Undang-Undang nomor 30 tahun 99. Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. ADR, Alternative Dispute Resolution. Ya. Jadi penyelesaian sengketa bisa ke pengadilan, bisa di luar pengadilan, arbitrase, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Jadi produk hukum bisa diselesaikan, dibatalkan yang pertama dengan produk hukum yang sama atau sejajar, kedua yang lebih tinggi, yang ketiga putusan pengadilan, yang keempat hak judicial review terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang kepada Mahkamah Agung. Kemudian yang kelima, hak judicial review undang-undang terhadap undang-undang dasar kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, ini ya. Jadi kalau membuat perjanjian itu sah mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Perjanjian itu tidak boleh dibatalkan oleh salah satu pihak. Misal saya membuat perjanjian ya, saya biasanya lewat Mbak Nur sama Mbak Dia ya. Termasuk mohon maaf saya membuka aja lewat Mbak Nur, Mbak Dia ya. Saya Zoom, saya sampai sempat tanya sama ini berbayar tidak? Kata Mbak Dia tidak. Betul ya Mbak Dia? Iya. Berbayar? Enggak? Kalau yang premium ada yang bayar, Pak. Kalau yang nggak bayar ya yang seperti kemarin yang 40 menit. Enggak, yang enggak Pak Mbak pakai ini berbayar enggak? Oh, yang ini tidak, Pak. Nah, jangan berbayar. Tolong kalau berbayar saya diberitahu. Anjir. Kalau nggak berbayar, terpotong nggak apa-apa. Kita sepakat, semua mahasiswa bisa menerima ya, seandainya nggak berbayar kan 40 menit, kemudian ganti Zoom, nomor, kita nggak apa-apa ya. Ya, terima kasih Mas Aryan. Jadi, saya pengennya terbuka, jangan terbebani. Nggak apa-apa, Pak. Jadi, kita menerima keadaan seperti ini. Ya, jadi, makanya saya selalu tanya Mbak Dia sama, bayar nggak? Selalu nggak, ya sudah. Ya, konsekuensinya seandainya 40 menitan, ya saya mohon maaf kepada semua mahasiswa, ya bisa menerima. Saya aja dosennya bisa menerima. Mahasiswanya kan harus lebih bisa menerima ya. Yang penting prinsipnya kita semua bisa berjalan. Nah, ini jadi prinsip dasarnya seperti itu. Jadi tolong yang saya ulang lagi bahwa perjanjian itu pada dasarnya tidak bisa dibatalkan oleh salah satu pihak.
Setuju? Nanti biasanya kalau mahasiswa hafal, jawaban berikutnya pasal. Gitu. Jadi akhirnya mahasiswa diam, karena pasti pertanyaan berikutnya pasalnya. Tapi saya berharap jangan diam, jawab aja, nggak apa-apa, nanti saya pandu. Walaupun saya tahu, silahkan direkam ya, silahkan direkam. Kalau menyebut pasal, begitu salah, kan salah, sudah, nggak ada kompromi. Nyebut angka, begitu salah, kan salah. Tapi kalau deskripsi, uraian, kan bisa benar semua, bisa salah sebagian. Tapi kalau sudah menyebut angka, jawabnya cuma benar dan salah. Oke, silakan di cross check bahwa perjanjian tidak bisa dimohonkan pembatalan oleh salah satu pihak kecuali diatur dalam undang-undang atau kecuali berdasarkan undang-undang. Pasal 1338 alinea 2, silakan dibuka. Pasal 1338 alinea 2. Pak. 1300. Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang. Sudah ketemu? Sudah, Pak. Jadi mahasiswa yang diingat cuma pasal 1338 alinea 1 dan 3 kan? Asas-asas perjanjian. 1338 alinea 1 kan asas kebebasan berkontrak kan fakta sunt servanda. Yang alinea ketiga etikat baik. Yang kedua kan jarang. Jadi yang kedua itu perjanjian tidak boleh dibatalkan oleh salah satu pihak. Kecuali dalam perjanjian boleh disebutkan dulu, tapi kalau enggak kena pasal itu. Nah itu Mas Varian jawaban saya tadi, kalau akta notaris tetap bisa, tetapi dibatalkan oleh pengadilan. Atau notaris yang bersangkutan mencabut aktanya boleh. Tapi kalau kemudian tidak, cara membatalkannya lewat pengadilan. Mohonkan pembatalan lewat pengadilan. Sebab kalau kemudian salah satu pihak mengklaim itu batal, nggak bisa. Ingat, syarat hanya perjanjian pasal 1320, yang ketiga dan keempat, hal tertentu dan halal, itu kan syarat objektif. Apabila syarat objektif atau salah satu syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Artinya, bahwa perjanjian tersebut sejak semula dianggap tidak pernah ada. Nah ini yang sering saya katakan, batal demi hukum itu pernyataan atau putusan pengadilan. Misalkan saya membuat perjanjian dengan Mas Mbak, saya bisa membuktikan bahwa ini melanggar undang-undang, berarti perjanjian kita ini batal demi hukum. Sah tidak pernyataan saya batal demi hukum? Nggak sah. Enggak. Coba ini saya tak nunjuk yang terlihat di sini. Mbak Farah Jihan. Halo Mbak Farah. Iya Pak. Ada KUH Perdata Mbak Farah? KUH Perdata saya tuh di kos Pak. Terus udah dimakan rayap karena corona kan saya nggak di kos. Terus bukunya dimakan rayap Pak. Saya belum beli yang baru. Belum beli yang baru, ya sudah. Mbak Rosida. Ada Mbak Rosida? Ada, bawa KUH Perdata. Bawa, coba Mbak baca semuanya, buka pasal 1266. 1266. Coba jangan dibaca dulu. Mbak Rosida, sudah ketemu? Sudah. Mbak lainnya sudah ketemu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Coba saya tak nyebut nanti Mas Mbak benarkan atau salah. Pasal 1266 itu intinya yang pertama, batal demi hukum dengan pengadilan. Yang kedua, apabila syarat batal demi hukum tidak disebutkan, hakim bebas menentukan batal demi hukum. Yang ketiga, syarat batal demi hukum itu daluarsanya 1 bulan. Betul? Betul, Pak. Ya, betul, Yang Pak. pertama batal demi Betul. betul ya. Betul. Yang pertama batal demi hukum itu putusan pengadilan.
Yang kedua, apabila para pihak tidak menyebutkan syarat batal demi hukum, maka hakim bebas menentukan batal demi hukum syaratnya. Yang ketiga, masa daluarsanya 1 bulan. 1 bulan. Tolong cermati. Tolong cermati ya. Kalau saudara baca perjanjian baku, kontrak standar, dalam pasal-pasalnya mengeluarkan pasal 1266 dan 1267 tidak. Biasanya dikeluarkan itu. Jadi pihak pertama dan kedua sepakat tidak akan menggunakan pasal 1266 dan 1267. Artinya, kalau 1266 masih berlaku, kemudian perjanjian sudah berjalan lebih dari 1 bulan, kita akan mengajukan batal demi hukum melalui pengadilan, akan ditolak. Karena sudah melebihi daluarsa. Daluarsa itu diatur dalam pasal berapa? Daluarsa. Mas Alif, halo Mas Alif. Nama KUA Perdata Mas Alif. Nah, coba Mas Alif baca pasal 1944 kalau nggak 46. 1946. Iya, sudah Pak. Sembilan puluh empat ya, Pak? Ya, 94 pas 96. 1944. 44. Kalau nggak 44, 46. Kalau 1993 itu daluarsanya 30 tahun. Tapi ini pengertian daluarsa kalau nggak 1946, coba 1946 dulu. Ya, kalau nggak 1946, 1947. 1946 Pak, kalau Ya. daluarsa Pak. Iya, 1946. Betul ya. Jadi itu pasal 1946 itu pengertian daluarsa. Kemudian masa daluarsanya 1993, 30 tahun. Artinya pesan yang saya sampaikan pada saudara, tolong, kalau bicara daluarsa itu masing-masing belum tentu sama. Paham ya? Oke, kalau nggak saya lanjutkan dulu, nanti kita diskusi. Atau ada yang mau tanya, monggo. Bagi saya materi, nanti saya tinggal bagi. Tidak harus sesuai materi, nggak apa-apa. Bebas saja mahasiswa tanya. Kalau kemarin ada yang ikut seminar keperdataan Rabu, salah satu pembicaranya saya bicara harsip. Kekuatan hukum harsip dalam hukum kontrak di Indonesia. Oke, kalau nggak ada yang mana siapa? Mbak Dia ya, Mbak Dia. Ini betul sampai ini saya perikatan? Iya Pak, terakhir yang hukum harta kekayaan Pak. Itu ya. Oh ya, kemarin sampai sampai ini ya. Ini Hukum kemarin harta kekayaan. Oke. ini. Ya. Oke, kita lanjutkan. Coba Mbak, sampai perikatan ini. Iya, Kelihatannya kemarin saya membagi antara hukum benda sama hukum perikatan ya. iya, Coba atasnya Mbak. Nah, kemarin ini ya. iya. Coba ini saya singgung sedikit lagi aja hubungan buku kedua dan ketiga ya. Buku kedua mengenai benda. Jadi kalau buku kedua mengenai benda, definisi benda langsung dimunculkan. Ini diatur dalam pasal 499, silahkan kalau mau dibaca, 499 ya. Tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak dapat dikuasai hak milik. Kemudian hak milik diatur dalam pasal 570 KUH Perdata. Tapi buku ketiga tentang perikatan diatur dalam pasal 1233 diawali. Sumber perikatan bisa dilahirkan karena persetujuan atau perjanjian dan karena undang-undang. Kalau saudara cermati, dalam buku ketiga itu tidak ada definisi perikatan.
Kemudian inilah yang melahirkan antara gabungan hukum buku kedua dan buku ketiga mengenai harta kekayaan. Di mana harta kekayaan diatur dalam pasal 1131 KUH Perdata. Ini ada yang rekam. Saya rekam, Pak. Oh iya, silakan Pak Nur. Nanti silakan kalau teman lain butuhkan atau mungkin dicantelkan di pada OCW ya. Kalau mau buka sewaktu-waktu silakan. Jadi manfaatkan sebanyak mungkin ya bagi kepentingan mahasiswa yang membutuhkan. Kalau yang enggak, ya enggak apa-apa. Iya. Nah ini mengatur tentang hukum harta kekayaan, di mana harta kekayaan diatur dalam pasal 1131 KUH Perdata. Yang di situ intinya disebutkan semua harta benda, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, itu sebagai jaminan pelunasan perikatannya. Ini pengertian. Jadi semua harta benda kita ini merupakan alas hak jaminan umum. Artinya, kalau debitur hutang kemudian tidak mampu melunasi piutangnya, maka semua harta bendanya itu dipakai jaminan pelunasan hutang piutangnya, jaminan. Ya. Di situ dikenal harta benda bergerak dan tidak bergerak. Ya. Kalau yang dimaksud harta benda bergerak, itu harta benda yang secara fisik mudah dipindah tempatkan. Misalkan meja, kursi, itu mudah dipindah tempatkan. Sedangkan yang tidak bergerak, benda yang secara fisik sukar atau tidak bisa dipindah tempatkan. Misal rumah, tanah. Sedangkan cara peralihan hak milik yang diatur dalam pasal 570, tapi juga ada hak milik diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang apa? Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Ya. Undang-Undang Pokok Agraria disebut yang dimaksud hak milik adalah hak yang terkuat dan terpenuh yang kepemilikannya dapat dipertahankan kepada siapapun dan dapat diwariskan. Kalau benda bergerak, cara peralihan hak miliknya yaitu dengan cara apa? Benda bergerak. PIH, PTHI. Apa? Dulu nggak tahu, sekarang lupa. Kok mudah lupa ya, mahasiswa? Nggak bisa mengingat-ingat gitu. Kalau saya gini, Mas Mbak, coba. Sampai kemudian ada yang tanya, kok Pak Arif hafal pasal? Saya itu cuma ambil intinya. Tolong coba Mas Mbak, kalau baca literatur, tunjuk pasal, coba Mas Mbak buka pasalnya, baca betul. Kira-kira Mbak Mas bisa memahami nggak isi pasal sesuai apa yang dimaksudkan oleh penulis? Biasanya begitu, kalau saya ragu, pasal aslinya saya buka, saya baca. Kadang kan yang ditafsirkan oleh penulis itu belum tentu sama dengan pasal aslinya dan juga belum tentu sama dengan apa yang pemahaman kita pada saat membaca. Jadi, tapi ya memang akhirnya lama iya. Jadi tolong kalau saudara ragu, biasanya tulisan itu kan nyebut pasal sekian. Tapi kadang tidak mengutip bunyinya, hanya diambil intinya, tolong sekali-kali saudara cek. Pasal itu gimana bunyinya. Seperti tadi saya menyebut pasal 1902, itu saya beberapa kali tuh bacanya. Ini maksudnya apa pasal ini? Nah, oke, kalau harta benda bergerak, cara peralihannya dengan apa? Penyerahan fisik. Penyerahan fisik dalam bahasa Belandanya levering. Dulu guru saya PIH apa PTHI itu Pak Rahmat. Saya alumni UNS, angkatannya Pak Yamin, angkatannya Pak Radzi. Masuk tahun 80. Jadi saya masih ingat, dulu PIH sama PTHI. Dengan levering, kalau benda tidak bergerak, cara peralihan hak miliknya dengan apa? Akta, Pak, akta. Akta. Apa yang dimaksud akta? Kemarin kelihatannya bahasa singgung. Akta itu sama dengan tulisan. Tulisan mempunyai tanda baca, Pak. Akta. Iya, yang tertulis dan mempunyai tanda baca, artinya bisa dibaca, itu aja.
Itu yang dimaksud akta. Baru kemudian 1866 akta, 1867 akta otentik, akta di bawah tangan. Kemudian 1868-nya pengertian akta otentik, 1874-nya akta di bawah tangan. Oke. Kemudian kalau lembaga jaminannya, kalau benda bergerak itu bisa dengan gade dan fidusia. Kalau benda tidak bergerak itu bisa dengan hipotik, tanggungan. Ada satu lagi yaitu resi gudang. Resi gudang kalau saya masih berpikiran bisa benda bergerak dan benda tidak bergerak, tergantung benda yang ada di gudang tersebut. Misalkan resi gudang, benda yang ada di gudang mesin yang terikat menjadi satu dengan fondasi bangunan, menurut saya itu benda tidak bergerak. Oke, lanjut Mbak Dia. Slide berikutnya. Nah, ini hukum harta kekayaan, mungkin kemarin sampai sini. Buku kedua bersifat tertutup, artinya apa yang ada di buku kedua itu yang harus diikuti, tidak boleh disimpangi. Tapi kalau dalam KUH Perdata kan kita juga mengenal pasal 1319, yaitu tentang perjanjian. Itu dikenal ada dua, perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Pasal 1319. Nanti lama-lama mahasiswa kalau ikut kuliah saya, KUH Perdatanya pada sobek. Setuju? Lepas, dibuka terus, buka ke sana kemari, akhirnya pada lepas. Lepas, Pak. Tapi kalau saudara buka pakai HP juga bisa, tapi nanti kata-katanya belum tentu sama dengan yang tertulis di HP. Ya. Jadi biasanya mahasiswa saya gojekin lama-lama bukunya ini pasti lepas ini. Karena dibuka tutup, buka tutup. Nah, tapi nggak apa-apa, untuk tahu kan nggak masalah ya. Jadi KUH Perdata bersifat terbuka ya. Artinya, para pihak diberikan kebebasan selain apa yang sudah diatur dalam KUH Perdata. Mungkin kita bisa menggunakan pasal 1319, ya, perjanjian yang belum diatur. Kemudian kita juga bisa menggunakan asas kebebasan berkontrak. Kemudian yang berikutnya, Dwingenrecht. Sebagaimana mungkin saudara masih ingat, dosen-dosen kita dulu selalu mengatakan bahwa buku ketiga yang mengatur tentang perikatan, khususnya perjanjian, pasal-pasalnya itu bersifat Dwingenrecht dan Aanvullendrecht. Dwingenrecht itu pasal yang memaksa, Aanvullendrecht itu melengkapi. Dwingenrecht pasal yang memaksa tidak boleh disimpangi dalam perjanjian. Tapi Aanvullendrecht boleh disimpangi. Coba kalau kita mempelajari Dwingenrecht, itu juga sulit. Kalau dilihat dari kata, ada yang bawa KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Ada, Mbak Dia bawa. Atau Mbak Nur baru mau ambil, silakan kalau dekat bisa diambil. Iya, ada, Pak. Sudah ketemu Mbak Nur? Ada. Mbak Nur? Iya, ada, Pak. Coba Mbak Nur baca pasal 255 kalau ada yang bawa. 255 KUHD. Suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis. Iya. Ya, coba sekali lagi saya ucapkan nanti kira-kira sebut. Suatu perjanjian asuransi harus, ada kata harus ya, harus dibuat dalam sepucuk akta yang bernama polis. Betul ya Mbak Nur? Ada kata harus ya? Iya, betul Pak. Pertanyaannya, dalam perjanjian asuransi harus tertulis apa tidak? Asuransi.
Harus, Pak. Iya. Harus, Pak. Harus ya. Ya, oke. Mbak Dia bawa KUHD? Bawa, Pak. Coba Mbak Dia baca pasal 257 alinea 1, pasal 257. Perjanjian pertanggungan ada seketika setelah hal itu diadakan. Hak mulai saat itu, malahan sebelum polis ditandatangani. Dan kewajiban kedua belah pihak... Itu alinea 1 sudah? Apa masih ada? Alinea 1, Pak. Halo, Mbak Dia? Iya. Alinea 1 sampai yang dari... Alinea 1 aja, yang dibaca alinea 1. Pasal 257 alinea 1. Coba diulang. Perjanjian... Alinea 1, jangan masuk alinea 2. Oh iya, Pak. Perjanjian pertanggungan ada seketika setelah hal itu diadakan. Hak mulai saat itu malahan sebelum polis ditandatangani. Coba saya ucapkan aja, biar dengar semua. Tapi kalau salah tolong disampaikan. Perjanjian asuransi ada seketika sejak saat itu juga, bahkan sebelum polis ditandatangani. Betul, Mbak Dia? Ya, Pak. Betul, Pak. Betul, Pak. Perjanjian asuransi ada seketika sejak saat itu juga, bahkan sebelum polis ditandatangani. Kira-kira intinya seperti itu, betul Mbak Dia, Mbak Nur, atau lainnya yang bawa KUHD? Betul, Pak. Betul, Pak. Betul, oke. Nanti ini perjanjian berlaku asas konsensualisme apa harus tertulis? Konsensualisme berarti. Kan 255 harus tertulis. Yang kedua konsensualisme kan, konsensus bisa tertulis, bisa tidak tertulis. Pasal 258, alinea 1. Oke, saya sebutkan aja kira-kira ya. Apabila tidak ada tulisan polis, dapat dipakai alat permulaan pembuktian. Iya, Pak. Betul. Betul? Intinya, belum tentu sama. Betul ya? Oke. Berarti kesimpulannya, menurut pasal 255, 257 alinea 1, 258 alinea 1, perjanjian asuransi berlaku asas konsensualisme. Ini bukti ya. Kalau saudara berhenti di pasal 255, langsung menyimpulkan pasti tertulis, karena ada kata harus. Suatu peraturan perundang-undangan itu bisa ditafsirkan. Salah satu penafsirannya adalah berdasarkan teori penafsiran gramatikal. Teori penafsiran gramatikal. Artinya, suatu peraturan perundang-undangan ditafsirkan sebagaimana bunyi tata bahasanya, ditafsirkan. Nah, kalau di situ ada kata harus, berarti yang membaca boleh menafsirkan itu harus, tidak boleh tidak. Berarti kesimpulannya, perjanjian asuransi kan harus tertulis. Tapi ternyata menurut pasal 257 beda, 258 lagi beda lagi. Jadi ketiga pasal itu harus kita sinkronkan, kemudian kita simpulkan. Untuk menyimpulkan, kita harus kembali kepada asasnya. Di mana salah satu asas perjanjian adalah kesepakatan. Pasal 1320 alinea 1, syarat sahnya perjanjian. Yang dimaksudkan kesepakatan adalah bertemunya kehendak para pihak. Bertemunya kehendak para pihak. Kesepakatan bertemunya kehendak para pihak bisa tertulis, bisa tidak tertulis. Bisa diucapkan, bisa tidak diucapkan, dan bisa dengan bahasa isyarat. Misalkan kalau saya ucapkan, harus tertulis saja. Misalkan saya pas ngajar tatap muka, saya nulis surat kepada Mas Varian. Mas Varian, saya pinjam sepeda motor. Saya tidak mengucapkan apa-apa, tapi saya tulis di sarek kertas. Kemudian Mas Varian tidak menjawab, tetapi kemudian mengeluarkan kunci kontak serta STNK disodorkan ke saya. Berarti ini terjadi perjanjian tidak? Jadi, Pak. Terjadi. Jadi tulisan saya tidak mengucapkan, Mas Varian juga tidak mengucapkan, tapi dengan membaca tulisan saya, ternyata Mas Varian menjawab tulisan saya dengan bentuk fisik, menyerahkan kunci dan STNK. Tulisan. Kemudian yang kedua, misalkan, saya kepada Mas Rizka. Mas Rizka, saya pinjam sepeda motor. Ini saya ucapkan. Boleh enggak?
Mas Rizka menjawab boleh. Kemudian menyerahkan STNK dan kuncinya. Berarti terjadi perjanjian pinjam-meminjam. Kemudian misalkan saya dengan Mas Aldi, pas kuliah. Kemudian Mas Aldi saya AW. Saya AW bahasanya apa ya? Kalau manggil dengan, ya betul Mas Rizka, Mas Varian itu. Jadi mengawi. Saya tidak mengucapkan, saya tidak menulis, kemudian Mas Aldi mendatangi saya. Ini terjadi perjanjian tidak? Perjanjiannya apa? Perjanjiannya bahwa saya mengundang Mas Aldi untuk ketemu saya, untuk menghampiri saya, untuk mendatangi saya. Apakah ini tertulis? Tidak. Apakah diucapkan? Tidak. Tapi dengan bahasa isyarat. Misalkan mari mahasiswa kita setelah ini kegiatan X, semua mengangguk. Saya anggap setuju. Kecuali kalau geleng kepala, saya anggap tidak setuju. Ini bahasa isyarat. Jadi intinya kesepakatan bisa terjadi karena tulisan, tertulis maupun tidak tertulis, diucapkan atau tidak diucapkan dengan bahasa isyarat. Tolong dipahami itu. Nah, kalau tadi saya mencontohkan ada 3, kita kembalikan kepada asasnya. Asas perjanjian itu apa? Kesepakatan. Apakah harus tertulis? Tidak. Kecuali kalau dalam perjanjian mensyaratkan harus tertulis. Kecuali kalau dalam perjanjian mensyaratkan harus tertulis. Misal kalau saudara nanti tertarik waralaba, yang diatur dalam peraturan pemerintah, kalau yang istilah asingnya franchise, waralaba, perjanjian waralaba itu harus tertulis. Harus. Sehingga kalau saudara menemukan perjanjian waralaba tidak tertulis, tidak sah. Karena sudah ditentukan tertulis. Nah, kembali kepada Dwingenrecht, pasal yang memaksa. Berarti kalau buku kedua, semua yang diatur itu harus diikuti. Tapi kalau perikatan, ya, buku ketiga, itu dikenal ada yang Aanvulenrecht. Artinya pasal yang boleh disimpangi, artinya diberikan alternatif kepada para pihak. Membuat perjanjian di luar apa yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Konsekuensinya, kalau kemudian para pihak tidak mengatur dalam perjanjian, tapi KUH Perdata sudah mengaturnya, maka para pihak harus tunduk pada apa yang ada dalam KUH Perdata. Ini konsekuensi dari unsur perjanjian yang kedua, yaitu yang pertama esensialia, yang kedua naturalia, yang ketiga accidentalia. Esensialia perjanjian yang harus ada dalam perjanjian, unsur yang harus ada dalam perjanjian esensialia. Naturalia, unsur yang tidak diatur dalam perjanjian, tetapi ada dalam undang-undang. Yang ketiga, unsur yang diatur dalam perjanjian. Kira-kira gitu, nanti saya perdalam lagi. Aanvulenrecht, jadi melengkapi, boleh mereka ada atas kebebasan berkontrak. Kemudian para pihak tidak diperbolehkan menyimpang dari ketentuan buku kedua. Jadi buku kedua tentang benda itu sifatnya mengikat. Tidak ada alternatif lain, harus mengikuti. Kalau buku ketiga, para pihak bebas menentukan sendiri mengenai format dan substansi kontrak yang mereka buat. Inilah yang kemudian pintu masuk kita adanya asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1338 alinea 1. Jadi yang dimaksud kebebasan berkontrak, para pihak bebas membuat atau tidak membuat perjanjian. Mengatur tentang isinya, mengatur tentang akibatnya. Nah, misalkan kebebasan di sini, misal, saya pinjam kepada siapa ini yang belum tahu, Mbak Teresia Ines. Halo, Mbak Teresia. Halo, Pak. Iya. Ya, Mbak Teresia, tinggalnya di mana, Mbak Teresia? Saya di Magelang, Pak. Di Magelang, oke.
Misal Mbak Teresia, saya pinjam uang 100.000. Ya. Kemudian tambahan prestasi. Kalau kemudian Mbak akan menggunakan hak hukumnya, gugat saya, kira-kira Mbak akan gugat saya di pengadilan negeri mana? Perdata itu berlaku asas wilayah siapa? Wilayah si pengadu, Pak. Saya pinjam uang Mbak 100.000. Ya. Minggu depan saya kembalikan. Kemudian minggu depan tidak saya kembalikan. Misal Mbak Teresia gugat saya untuk mengembalikan uang 100.000 kali pengadilan. Kira-kira Mbak masukkan gugatan ke pengadilan mana? Pengadilan di Magelang, Pak. Di tempat saya tinggal. Tempat tinggal. Setuju? Ya. Salah, Mbak. Tempat wilayah di tempat tinggal tergugat. Perdata, saya bilang perdata ya. Tapi kalau nanti hukum perlindungan konsumen di undang-undang perlindungan kurang tahu, Pak. Undang-undang nomor 8. Undang nomor berapa? Undang nomor berapa? Undang nomor 8, ya, Undang-Undang nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Jadi misalkan saya pinjam Mbak kan gugat saya harus masukkan ke pengadilan negeri sendiri. Jadi kalau saudara ingin mensiasati hukum bisa. Misal saudara mau pindah ke luar Jawa, di Jawa pinjam aja sama temannya. Saya pinjam uang X juta. Setelah itu nggak usah dikembalikan. Belum tentu mereka mau menggugat keluar Jawa. Karena biayanya pasti lebih tinggi. Tapi hukum kita juga memberi kesempatan untuk mengatur. Misal, saya dengan Mbak Teresia dalam perjanjian disebutkan, apabila terjadi sengketa, pihak pertama dan kedua, saya dan Mbak Teresia sepakat menyelesaikan melalui pengadilan negeri Solo. Artinya kalau Mbak Teresia gugat saya, silakan gugat melalui pengadilan, dimasukkan di pengadilan negeri Solo, nanti saya datang ke Solo, Mbak Teresia juga datang ke Solo. Atau kalau Mbak ingin enak, apabila terjadi sengketa, pihak pertama dan kedua sepakat melalui pengadilan negeri Magelang. Ya sudah Mbak, tinggal mengajukan ke Magelang, di pengadilan Magelang, nanti saya dipanggil datang ke pengadilan Magelang. Ya. Tapi kalau tidak diatur para pihak, itu berlaku peraturan perundang-undangan yang menganut asas domisili tempat tinggal tergugat. Sekali lagi perdata. Kira-kira gitu. Jadi ada kebebasan kontrak mereka buat. Monggo silahkan aja. Atau mungkin apabila terjadi sengketa, pihak pertama dan kedua sepakat menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat. Boleh tidak? Boleh. Dasarnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99. Atau kalau tidak, apabila terjadi sengketa, pihak pertama dan kedua sepakat melalui arbitrase. Boleh. Boleh. Tapi kalau para pihak tidak mengatur, ya berarti litigasi melalui pengadilan. Yang berikutnya, pasal pertama, buku kedua, nah ini memberi batasan tentang definisi benda ya. Tadi sudah saya singgung. Ya. Benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai hak milik. Kira-kira begitu. Kemudian hak milik diatur dalam pasal 570 KUH Perdata. Pasal-pasal buku 3 tidak memberikan batasan atau definisi tentang perikatan. Jadi hanya mengatakan diawali sumber perikatan bisa dilahirkan karena perjanjian atau persetujuan dan karena undang-undang. Monggo, mungkin ada yang bertanya? Bertanya Bapak. Ya, Mas Farian lagi. Monggo, silakan Mas Farian. Di awal mengenai pembatalan, tadi yang saya tangkap adalah ketika seorang ingin membatalkan suatu perjanjian, itu pembatalannya harus diatur dalam perjanjian tersebut, dan selanjutnya adalah di bawah pengadilan seperti itu ya Pak. Pembatalan kalau tidak diatur lain, menurut pasal 1266, apabila
apabila syarat batalnya karena syarat objektif, nanti unsur ketiga dan keempat, hal tertentu dan halal. Hal tertentu itu diatur dalam pasal 1332, 1333, 1334. Halal itu diatur dalam pasal 1335 dan 1337. Kalau tidak, para pihak tidak mengatur, KUH Perdata sudah mengatur pasal 1266. Artinya, kalau ada indikasi perjanjian itu tidak memenuhi syarat objektif, untuk membatalkannya itu harus pengadilan. Dan ada masa daluarsanya 1 bulan. Konsekuensinya, kalau perjanjian sudah 1 bulan, ingin dimohonkan pembatalan melalui pengadilan, gugur. Semakin sulit lagi kan? Makanya silakan cermati kalau saudara nanti tertarik meneliti perjanjian baku atau perjanjian standar, biasanya dalam perjanjian itu disebutkan bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat tidak akan menggunakan pasal 1266 dan 1267. 1267 itu kurang lebih mengatur tentang tuntutan ganti rugi. Bisa kerugian berupa biaya, rugi, dan bunga atau keuntungan. Ini unsur-unsur kerugian yang diatur dalam pasal 1243 KUH Perdata. Silahkan dicek. Unsur-unsur kerugian pasal 1243, yang pertama biaya, yang kedua rugi, yang ketiga keuntungan atau bunga yang seharusnya diperoleh. Ini unsur-unsur kerugian terhadap perbuatan dan prestasi, sumber perikatannya perjanjian. Tapi kalau perbuatan melanggar hukum 1365, itu diatur dalam pasal 1370 berupa meninggal dan cacat, 1371 berupa biaya, 1372 itu berupa pencemaran nama baik dan fitnah. Jadi tolong pesan yang saya sampaikan kepada saudara, kalau sumber perikatannya perjanjian, berarti terjadi perbuatan kontestasi, ingkar janji, cedera janji, pasalnya 1236. Tapi kalau unsur melanggar peraturan perundang-undangan adalah perbuatan melanggar hukum pasal 1365 KUH Perdata. Nah, jadi itu Mas, jadi tolong, biasanya kalau perjanjian standar baku itu ada klausul itu, tapi seandainya enggak, ya enggak masalah. Tapi akan jadi masalah di kemudian kalau kita tahu pasal 1266 dan kita juga tahu sumber perjanjian 1339 KUH Perdata itu terdiri dari satu perjanjiannya itu sendiri, di situ ada katanya. Coba ada yang Mbak, coba yang lainnya, Mbak Salwa. Halo Mbak Salwa. Ya Pak. Bawa KUH Perdata Mbak Salwa. Kalau bukunya saya ketinggalan di kos Pak, tidak terbawa, tapi saya Mbak Irma. Ya sudah Mbak Salwa. Mbak Irma. Iya Pak, ada Pak. Halo Mbak Irma. Iya Pak, ini ada saya. Siapa yang tadi? Yang jawab Mbak Dia? Irma Pak. Mbak Irma, coba Mbak Irma. Ya Mbak Irma Parimita. Iya Pak, 1339. Iya. Coba saya semua sudah ketemu. Jangan dibaca ya Mbak Irma. Baca, jangan dibaca. Saya tak menyebut. Kira-kira Mbak cross-check benar nggak? Itu di situ saya mengatakan sumber perjanjian. Pasal 1399 merupakan sumber perjanjian yang pertama. Perjanjiannya itu sendiri. Coba Mbak cermati, di situ ada katanya. Itu menunjukkan pada perjanjian. Yang kedua kepatutan, di situ bukan kepatutan tapi keadilan. Yang ketiga, betul Mbak Irma, kepatutan ada? Iya Pak, ada. Yang ketiga kebiasaan? Iya. Ada? Ada. Yang keempat undang-undang? Ada Pak. Oh ya, jadi berpasal 1339 KUH Perdata sumber perjanjian yang pertama, perjanjiannya itu sendiri, ada katanya. Yang kedua, kepatutan, tapi kalau ada yang bawa HP, di situ keadilan. Yang ketiga, kebiasaan. Yang keempat, undang-undang. Ya. Itu tadi intinya di situ. Ya. Jadi itu mungkin ada yang bertanya?
Jadi makanya saya suruh bawa KUH Perdata, KUHD itu untuk ngecek gitu. Saya tak mengucapkan benar atau tidak, tapi kalau salah ya katakan salah. Cuma pasti tidak persis sama dengan pasalnya, tapi saya ambil intinya. Silakan, mungkin ada pertanyaan? Ada nggak? Bapak, saya izin bertanya, Pak. Saya Irma. Halo, Mbak Dia. Iya, mari silakan, Mbak Irma. Jika ada suatu kasus sengketa perdata antara warga sipil dengan kantor pemerintahan, itu kita mengajukannya ke pengadilan di kantor pemerintahan itu aja, atau ke tingkat yang lebih tinggi gitu, Pak? Sudah. Mungkin dalam PIA-PTHI yang saya katakan, hukum pada dasarnya ditujukan kepada subjek hukum. Subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum bisa manusia, bisa badan hukum. Badan hukum bisa bersifat badan hukum publik, pemerintah, negara, dan badan hukum privat, swasta. Sebelum saya jelaskan secara detail. Manusia, sebagai badan hukum, saudara setuju? Mbak Dia, mantuk. Setuju Mbak Dia? Setuju dasar hukumnya? Biasanya Pak Arif kalau ditanya, kita hukum. Sehingga teman ada ngatakan, ujian temu Pak Arif, pasti tanya. Ada yang tahu? Manusia sebagai subjek hukum. Saudara hampir setiap dosen kan mengatakan, kan, manusia subjek hukum. Sekali-kali tanya, dasar hukumnya apa? Kalau yang saudara tanya saya bisa jawab. Tanya saya enggak, kalau tanya saya jawab. Kalau saya yang tanya ya, tanya ke Mbak Dia, biar dicari dulu Mbak Dia. Nanti sampai bukunya lepas semua, enggak ketemu. Kan pasalnya ribuan kan itu Mbak Dia, KUH Perdata itu. Iya Mbak Dia. Tadi tentang daluarsa saja kan diatur dalam pasal 1993. Coba Mbak Dia baca pasal 1 sampai 1900 sekian, nanti ketemu enggak? Ada yang bisa menemukan? Kadang saya gojeki. Kalau itu keroyok aja Pak Arif, kita menghafal pasal sekian sampai pasal sekian dibagi orang 55. Kamu hafal pasal sekian sampai sekian, lainnya sekian sampai sekian, sekian sampai sekian. Ayo, lawan Pak Arif. Nah, itu nanti kan sampai bukunya robek gitu. Ada yang ketemu? Nggak ada? Coba Mbak Dia. Pasal? 1. Oke, baca pasal 1. Menikmati hak perdata tidaklah tergantung pada hak kenegaraan. Sudah, siapa tadi yang baca itu? Aldi, Pak. Mas Aldi, setuju Mbak Dia? Iya, Pak. Ya, ya. Setuju Mas Varian? Tidak, pasal berapa? Dari dulu, buka aja nanti baca semua. Mbak Nur? Iya, Pak. Setuju? Pasal 2 bukan sih, Pak? Ya, Mbak Nur, pasal 2, alinea 1, baca Mbak Nur. Anak yang ada dalam kandungan seseorang perempuan dianggap telah lahir setiap kali kepentingan si anak menghendakinya. Bila telah mati suatu Nah, itu. Ya, jadi pasal 2 alinea 1 itu mengatakan anak yang masih dalam kandungan pun sepanjang kepentingannya menghendaki itu diberikan hak hukumnya.
Baru pasal 2 alinea 2, apabila anak lahir meninggal, maka haknya hilang, kepentingannya hilang. Betul Mbak Nur? Alinea 2-nya apabila meninggal. Betul, Pak. Nah, ini dari anak yang masih dalam rahim ibunya itu mempunyai hak hukum. Di situ dikatakan kepentingan. Kepentingan itu tidak sama dengan pemilik, bukan ya? Kepentingan adalah hak subjektif yang mungkin akan lenyap atau berkurang karena suatu peristiwa tertentu. Itu kepentingan. Nah, kembali pada pembagian tadi, dari bisa manusia, bisa badan hukum. Ya. Berarti pemerintah atau negara itu sebagai subjek hukum. Suatu perusahaan dikatakan badan hukum. Badan hukum tadi kan bisa publik, pemerintah negara, bisa privat, swasta kan, atau milik pemerintah tapi sebagai badan hukum. Suatu perusahaan bisa dikatakan berbadan hukum apabila satu, karena perintah peraturan perundang-undangan, ada yang bawa Undang-Undang PT 40 tahun 2007, atau ada yang bawa Undang-Undang Koperasi 25 tahun 92, atau ada yang bawa Undang-Undang Yayasan yang terbaru tahun 2004 kalau nggak salah. Silakan, itu dalam pasal 1 biasanya disebutkan badan hukum. Ya. Jadi PT itu badan hukum, iya perintah peraturan perundang-undangan. Yayasan badan hukum, iya perintah peraturan perundang-undangan. Koperasi badan hukum, iya perintah peraturan perundang-undangan. Yang kedua, dilihat dari segi karakteristiknya. Karakteristik suatu perusahaan berbadan hukum, yaitu apabila ada pemisahan antara harta benda pribadi dengan harta benda perusahaan. Makanya kalau saudara baca perusahaan daerah, Prusda, itu pasti diatur dalam Perda. Tapi Prusda dalam pasalnya, dalam Perda, tidak ada kata Prusda ini badan hukum, tidak. Tapi dalam Perda, Prusda itu disebutkan bahwa perusahaan daerah ini didirikan oleh pemerintah daerah dengan sebagian harta kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan. Jadi modalnya, sahamnya, itu dari harta kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan. Nah, dengan adanya kata yang dipisahkan ini, berarti ini menunjukkan karakteristik bahwa perusahaan daerah tersebut berbadan hukum. Nah, kembali pada pertanyaannya Mbak, siapa tadi? Mbak Irma apa Mbak Nur? Irma, Pak. Ya. Mbak Irma, apakah pemerintah daerah bisa digugat? Bisa sebagai subjek hukum. Sehingga pesan akhir yang saya sampaikan, kalau saudara bicara pemerintah, negara, jangan serta-merta itu hanya tunduk pada hukum publik, tidak. Pemerintah atau negara bisa tunduk pada hukum privat, perdata. Punya hak, punya kewajiban, bisa digugat, bisa menggugat. Nah, kalau kemudian mau menggugat pemerintah, ya gugat aja melalui pengadilan yang pemerintah itu di mana. Misalkan yang digugat pemerintah daerah tingkat 2. Ya sudah, wilayah pengadilan yang membawahi wilayah pemerintah daerah tingkat 2. Tapi kalau provinsi, ya yang ada di tingkat provinsi. Intinya, Mbak, perdata adalah berlaku wilayah domisili tempat tinggal tergugat. Jadi kalau kita, mungkin kalau Mbak Mas baca pembagian hukum, itu kan dikenal ada hukum publik, hukum privat ya. Hukum publik dicontohkan hukum pidana, hukum privat dicontohkan hukum perdata. Kalau hukum publik itu ranahnya mengatur atau menjaga ketertiban. Artinya, kalau ketertiban masyarakat terganggu, terciderai, maka kewajiban negara atau pemerintah mengembalikan ketertiban tersebut. Makanya dalam hukum pidana yang saling berhadapan pelakunya dengan pemerintah, bukan negara. Jadi misalkan saya naik kendaraan kemudian terjadi kecelakaan, korban meninggal dunia, itu kan saya melanggar pidana. Kalau pidananya yang saling berhadapan, saya dengan pemerintah, diwakili oleh kepolisian, kejaksaan, saya tidak berhadapan dengan keluarga korban yang ketabrak, bukan. Kecuali kalau perdatanya. Namun juga, bahwa jangan serta-merta kemudian kalau kita bicara pemerintah itu pasti tunduk pada hukum publik dan tidak tunduk pada hukum privat. Tunduk.
pada saat menjalankan hak dan kewajiban pemerintah atau negara sepanjang diatur dalam undang-undang itu juga tunduk pada hukum privat. Makanya ini Mbak Irma, pemerintah atau negara pemerintah itu bisa digugat. Kalau kemudian menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Mungkin yang sederhana kalau saudara naik kendaraan kemudian terjadi kecelakaan karena jalannya berlubang. Sebenarnya secara hukum pemerintah itu bisa digugat. Karena apa? Seharusnya akan memberikan pelayanan, kenyamanan bagi warga masyarakat karena kita kan sudah membayar pajak. Kalau sudah membayar pajak, konsekuensinya kita berhak mendapatkan kenikmatan dari hasil pajak tersebut. Itu Mbak Irma, mungkin apa ada yang kurang jelas. Jadi intinya kalau yang mau ditanyakan pengadilan mana, tergantung pemerintah daerah ada di mana. Kalau yang Mbak gugat pusat, ya berarti di Jakarta. Kalau yang Mbak gugat provinsi, ya berarti di tempat ibu kota provinsi. Tapi kalau Pemda, ya berarti di tempat pengadilan Pemda, di mana mereka berdomisili. Jadi intinya domisilinya. Makanya kalau kita sering ditanya KTP, itu kan untuk mengetahui wilayah domisili kita. Itu Mbak Irma, silakan. Mungkin ada yang lainnya. Ini nanti sampai jam berapa Mbak Dia? Kelihatannya sistem pandemi ini 1 kali tatap muka betul 50 menit apa berkurang? 50 menit, Pak. Tetap 50 menit? Iya. Nanti kita sampai jam berapa? Ini jam saya jam 11 lebih 05. 11 lebih 5. Oke, silakan. Mungkin ada yang bertanya? Mari, silakan, bebas. Mungkin ada pertanyaan yang lain, nggak apa-apa, monggo. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, oh ya silakan, monggo, Mas Fadri apa Fadri Aziz apa siapa ini namanya? Fadil Aziz. Fadri ya? Ya, boleh. Ini namanya sebab FADL. Ya, Pak, namanya FADL. Oh, FADL memang. Oh ya, silakan Mas. Saya ingin bertanya, Pak, apakah kalau misalnya kita memberikan sebuah pemberian atau hibah itu boleh nggak sih Pak buat kayak kita jadi buat perjanjian gitu Pak, pemberian hibah itu kan kalau menurut KUHP yang pasal 1600 berapa gitu katanya kalau pemberian hibah itu harus diberikan secara cuma-cuma kan Pak, tapi kalau misalnya kita pemberian tapi harus pakai sebuah perjanjian itu boleh apa nggak sih Pak? Sudah, ini posisinya Mas Fadli di mana? Saya tadi kok hilang. Sebentar, oke saya cari dulu. Gak apa-apa, sebentar. Fadli tadi udah ketemu apa pindah ke atas. Oke. Ini perjanjian itu prinsipnya kan ada 4 ya. 1, perjanjian timbal balik atau perjanjian dua pihak, perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Misalkan jual beli sewa menyewa, kalau satu pihak. Iya, itu kan prinsipnya pasti satu. Coba ini kok suaranya bergema. Coba Mas Fadli tutup dulu biar. Nah, oke. Jadi
Kalau perjanjian timbal balik itu masing-masing pihak punya hak dan kewajibannya. Kalau satu hak, satu kewajiban. Yang kedua perjanjian bersyarat. Coba baca pasal 1253 KUH Perdata. Siapa yang sudah bisa menemukan? Mas Rizka Bayu bawa KUH Perdata. Halo, Mas Rizka Bayu. Bawa, Mas. Coba dibuka pasal 1253. Sudah, silakan dibaca, Mas Rizka. Yang lainnya silakan, pasal 1253. Pasal 1253. Suatu perikatan adalah bersyarat jika digantungkan pada suatu peristiwa yang mungkin terjadi dan memang belum terjadi. Baik dengan cara menangguhkan berlakunya perikatan itu sampai terjadinya peristiwa itu, maupun dengan cara membatalkan perikatan itu, tergantung pada terjadi tidaknya peristiwa itu. Ya, terima kasih Mas Risa. Untuk semuanya, menurut saudara, pasal 1253, di situ tertulis perikatan. Sekali lagi, tertulis perikatan. Menurut saudara, definisi itu lebih tepat pengertian perikatan atau perjanjian? Sebab kalau perikatan kan bisa lahir karena undang-undang juga. Definisi itu, sekali lagi, definisi pasal 1253, itu lebih tepat untuk definisi perikatan atau perjanjian. Bingung ya? Kalau saya, itu lebih tepat definisi perjanjian, bukan perikatan. Karena apa? Kita paham, KUH Perdata itu kan translate, diterjemahkan kan? Jadi di situ silahkan saudara cermati, kadang menemukan kata perjanjian, kadang menemukan persetujuan, kadang menemukan perikatan. Makanya saya selalu usul, sebenarnya apa tidak sebaiknya, ada pihak, misalkan BPHN, Badan Pembinaan Hukum Nasional, itu mentranslate KUH Perdata, kemudian kita jadikan acuan. Satu saja. Ini kan translate, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Coba saya buktikan lagi. Ada yang bisa membuka lewat HP, pasal 1339, lewat HP, pasal 1339, KUH Perdata, DW. Coba kalau ada yang bisa, 1339 KUH Perdata. Sudah ada yang ketemu? Mas Fadli, Mas Asis, ketemu? 1339, pakai HP, jangan buku. Mbak Nur, sudah ketemu? Mbak Farah, ketemu? Sedang mencari, Pak. Ketemu, Pak. Ya, yang sudah ketemu siapa? Loading. Saya, Pak. Loading. Siapa? Mas Aldi? 1339 ya, Pak. 1339. Suatu perjanjian Sebentar. Tadi saya mengatakan, ya 1339, betul, ya. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Oh, itu pakai kepatutan ya? Itu pakai HP ya? Pakai KUH Perdatanya, Pak. Ini saya pakai HP, Pak. Pakai HP. Silakan Mbak Farah, pakai HP. Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang. Oke. Bukti kan, menurut Mbak Farah dari HP keadilan. Menurut Mas Aldi dari KUH Perdata kepatutan. Bukti ya? Iya. Nah, jadi beda-beda. Jadi kalau saya tanya pada mahasiswa, sumber perjanjian itu disebutkan ada yang keadilan atau kepatutan, semua saya benarkan. Karena asumsi saya, kalau yang menyebut keadilan pasti buka HP. Makanya Mbak Farah buka HP keadilan. Mas Aldi buka KUH Perdata kepatutan. Nah ini jadi kadang
Perdebatannya di situ. Tapi karena saya tahu dua-duanya ya saya benarkan. Tapi seandainya kemudian yang tahu cuma satu kepatutan, karena KUA Perdata, kemudian kita akan dipermudah mahasiswa daripada sulit buka APE, ternyata keadilan. Kira-kira disalahkan atau dibenarkan yang keadilan? Belum tentu dibenarkan, belum tentu. Karena kan definisinya juga beda, tapi sebenarnya mereka kan juga mengutip yang sama, pasalnya sama, tapi yang satu dari HP, yang satu dari KUA Perdata. Oke, kembali kepada pertanyaan Pak Asis. Yang kedua, perjanjian bersyarat tadi, perjanjian yang melahirkan kewajiban apabila syarat yang dikehendaki terjadi. Yang ketiga, perjanjian sepihak. Nah, ini yang mendekati Mas Asis. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang melahirkan kewajiban hanya salah satu pihak. Yang biasa dicontohkan adalah perjanjian pemberian syarat summa-summa. Misal, saya memberikan sesuatu kepada Mas Asis. Saya memberikan pulpen. Mas Asis, tolong diterima, ini saya memberikan pulpen. Ya Pak Asis, ya Pak Arif, saya terima. Ini perjanjian sepihak yang berkewajiban saya memberikan. Mas Asis ada kontraprestasi tidak? Setiap perjanjian itu pasti melahirkan prestasi. Prestasi bisa memberikan sesuatu, bisa berbuat sesuatu, bisa tidak berbuat sesuatu. Pasal 1234 KUA Perdata. Nanti kalau perjanjian sepihak yang berprestasi saya memberikan pulpen kepada Mas Asis tidak ada kontraprestasi, sekedar menerima. Nah, kembali kepada hibah. Hibah itu pemberian seseorang semasa hidupnya. Jadi misalkan saya memberikan sepeda motor atau mobil kepada anak semasa saya masih hidup, itu hibah. Tapi kalau saat saya sudah meninggal dunia, kemudian pada saat saya meninggal ada harta yang saya tinggalkan, ini disebut warisan. Tapi orang kadang menyebut orang tuanya masih ada, wah orang tuanya nanti banyak meninggalkan warisan. Padahal warisan itu harta yang ditinggalkan oleh seseorang pada saat meninggal dunia. Itu warisan. Dan terbukanya warisan itu apabila si pewaris yang punya itu telah meninggal dunia, jatuh kepada ahli warisnya. Kembali kepada Pak Asis, bahwa hibah adalah pemberian, tetapi pemberian itu juga tidak boleh melebihi daripada rasa keadilan. Jadi kadang seperti halnya tujuan hukum kita, yang pertama kan keadilan, yang kedua apa? Tujuan hukum, ada 3. Keadilan, kemanfaatan, Kepastian, Pak. Kepastian hukum. Menurut Kepastian hukum. Ya, menurut siapa? Tujuan hukum 1, keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum. Menurut Gustav Ratsbruch. Ini biasa sebut Gustav Ratsbruch. Tujuan hukum ada 3. Nah, kembali kepada hibah. Nah, maksudnya perjanjian itu sebenarnya kan bisa dengan janji juga. Misalkan saya memberikan pulpen tadi pada Mas Asis ini saya berikan pulpen tapi jangan diberikan lagi kepada A. Berarti kalau Mas Asis memberikan kepada A, bahan prestasi. Tapi kalau Mas Asis memberikan kepada B, bahan prestasi enggak? Enggak. Karena kan saya mensyaratkan jangan hanya kepada A saja, kecuali Mas Asis ini saya berikan pulpen, jangan diberikan kepada orang lain. Berarti khusus Mas Asis. Tapi kalau suatu saat diberikan pada orang lain, boleh nggak perjanjian Mas Asis memberikan pada orang lain itu saya gugat? Misal Mas Asis ini saya berikan pulpen, jangan diberikan pada orang lain. Ternyata kemudian Mas Asis membuat perjanjian, memberikan pulpen kepada Mbak Farah. Boleh nggak perjanjian pemberian dari Mas Asis kepada Mbak Farah ini saya gugat untuk dibatalkan? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Bisa. Boleh, alasannya? Alasannya? Karena Mas Asis kan terikat sama perjanjian yang dibuat sebelumnya. Dan perjanjian sah mengikat bagi para pihak sebagaimana undang-undang. Perjanjian berlaku bagi para pihak yang bersangkutan dan tidak berlaku bagi pihak ketiga, kecuali apabila perjanjian diperuntukkan untuk kepentingan pihak ketiga. Pasal berapa?
1338, Pak. 1338 itu asas-asas perjanjian. Prinsip dasarnya perjanjian sah mengikat bagi para pihak. Perjanjian boleh diperuntukkan pihak ketiga apabila secara tegas disebutkan dalam perjanjian, pasal 1317. Nah intinya ya, kalau itu tadi karena memang bahan prestasi kan, berarti tidak sesuai dengan apa yang saya amanahkan. Tapi prinsipnya ada asas, yaitu bahwa pihak ketiga dapat membatalkan perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Itu asas apa? Aksio Paulina. Pasal berapa itu? Ada yang bawa KUH Perdata? Ada ya? Coba, Pak Nur, pasal 1341, Pak Nur. Tapi nggak usah dibaca, panjang sekali itu. Coba pasal 1341. Sudah ada yang ketemu? Sudah ketemu, Pak Nur? Sudah, Pak. Sudah. Nggak usah dibaca, panjang sekali itu. Nggak usah dibaca, Pak. Dia. Panjang kan pasal 1341? Iya. Betul. Itu intinya ya. Di situ disebut kreditur, kalau nggak salah. Kalau itu artinya itu yang menganut asas aksio Pauliana, maksudnya bahwa pihak ketiga dapat membatalkan perjanjian yang dibuat oleh pihak pertama dan kedua sepanjang kepentingannya, di situ kalau nggak salah pakai kreditur, sepanjang kreditur dirugikan, kepentingannya dirugikan, itu boleh. Tapi kalau dalam undang-undang kepalitan, undang-undang nomor berapa kepalitan? Undang-undang nomor 37 tahun 2004, aksio Paulina itu diatur dalam pasal 41 sampai 49. Jadi intinya berpasal 1341 yang juga merupakan asas aksio Paulina bahwa pihak ketiga dapat mengajukan permohonan pembatalan yang dilakukan oleh pihak pertama dan kedua sepanjang kepentingannya dirugikan. Di situ kalau nggak salah pakai bahasa kreditur. Betul, Mbak Nur? Iya. Ada kata kreditur ya? Ada ya. Jadi saya tidak bareng itu, tapi kepentingan. Kepentingan adalah hak subjektif yang mungkin akan lenyap atau berkurang karena suatu peristiwa tertentu. Jadi tolong itu asas aksio Paulina bahwa pihak ketiga dapat mengajukan permohonan pembatalan sepanjang kepentingannya dirugikan. Misal, saya dengan Mas Asis, saya pinjam uang Mas Asis. Kemudian karena saya tidak mampu untuk mengembalikan, ada sebagian harta saya yang saya jual. Kemudian Asis melihat, nah ini Pak Arief kalau hartanya banyak yang dijual, nanti kan pemenuhan kewajiban piutangnya kepada saya, asetnya kan semakin berkurang. Sehingga hak saya pemenuhan kembali piutangnya berkurang. Nah kalau kemudian Mas Asis bisa membuktikan, misalkan saya terjadi jual beli barang saya dengan harga yang murah, relatif murah dari harga standar, nah maka Mas Asis boleh membatalkan perjanjian saya dengan pihak satunya. Dengan alasan, perbuatan Pak Arief akan mengindikasikan merugikan saya apabila suatu saat Pak Arief berprestasi, sebagian asetnya akan berkurang. Sebab nanti kalau nggak ada jaminannya, Mas Asis bisa gugat saya masuk pasal 1131 kan. Jadi misalkan Mas Asis gugat saya pasal 1131, boleh. Saya menggugat Pak Arief dengan sita jaminan rumah dan mobil. Boleh nggak? Boleh. Kalau saya memang punya rumah dan mobil. Itu pasal 1131. Nah, kembali kepada hibah, itu prinsip dasarnya adalah pemberian ya, Mas. Pemberian semasa hidupnya. Tapi kalau kemudian dengan janji, boleh juga, kan berarti ada pembatasan tergantung janjinya apa. Misalkan saya memberi tadi, kemudian tolong barang ini jangan diberikan kepada orang lain. Berarti pesan yang saya sampaikan, saya itu ingin memberikan kenang-kenangan kepada yang berhak menerima saja. Tapi kalau kemudian diberikan pada orang lain, ya berarti menyalahi kontestasi kan, bisa dimohonkan pembatalan. Kira-kira begitu Pak Mas Asis, jadi intinya kalau hibah itu dipakai konstruksi hukum, pemberian dari seseorang atau orang tua kepada orang lain atau anaknya semasa hidupnya. Tapi kalau warisan itu harta peninggalan seseorang, ya,
yang diturunkan kepada ahli warisnya. Tapi kadang orang menyebut, wah itu warisannya, padahal belum meninggal. Padahal kalau belum meninggal, punya harta kan dijual boleh. Saya punya harta, saya jual boleh. Baru kalau kemudian nanti saya meninggal, harta yang saya tinggalkan jatuh kepada anak sebagai ahli waris. Itu Mas Asis. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Monggo lainnya. Sekali lagi Mbak Dia, nanti tolong diisi semua dia Mbak Dia. Ya Pak. Izin bertanya. Pertama yang kalau sebentar, saya tak ngomong sama Mbak Dia dulu. Mbak Dia nanti saya kuliah ketiga ya ini. Ya. Ya, sudah sering diisi materi yang saya berikan. Perikatan bukan Pak? Bukan ya, nanti bisa diedit sih Pak. Enggak, maksudnya perikatan tapi kan misalkan kuliah pertama pendahuluan apa-apa. Ya. Kuliah kedua materi yang diambil, ambil aja inti dari slide itu aja Mbak. Oh iya Pak. Yang ketiga ini misalkan nanti apa hukum harta slide apa gitu dimasukkan. Jadi yang penting pada waktu kolom kuliah pertama materi yang disampaikan Mbak isi, kedua diisi, ketiga diisi. Terserah Mbak aja. Yang penting dari slide, kalau nggak dari slide ya dari materi yang saya berikan. Yang penting jangan langsung. Yang penting diisi. Selalu diisi Pak. Tadi yang bertanya. Mohon maaf Pak, izin bertanya Pak, singkat saja pertanyaannya karena waktunya terbatas. Iya mari Mas. Ini pertanyaan mengenai ini Pak, hukum kontrak kerja Pak. Iya. Dalam kontrak kerja itu bagaimana apabila seorang pekerja tidak ada perjanjian tertulis Pak, dikarenakan perusahaan baru beroperasi dan pertanyaan selanjutnya di Indonesia ini kan terdapat tenaga kerja asing Pak. Bagaimana tenaga kerja asing dalam mendapatkan hak-haknya bisa diakomodir menurut hukum Indonesia Pak? Sudah. Ya, kalau perjanjian kerja itu diatur di mana? Perjanjian kerja. Tahu Undang-Undang Ketenagakerjaan. Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, sifat hubungan kerja antara pemberi kerja dengan pekerja itu berdasarkan perjanjian kerja. Berdasarkan perjanjian kerja. Sehingga muncul hak dan kewajiban. Nah, tinggal perjanjian kerjanya itu bagaimana. Nah, kalau kemudian melibatkan tenaga asing, ya memang dalam sistem hukum kita kan boleh kan tenaga asing bekerja di sini, tetapi orang asing tidak boleh mempunyai hak milik di Indonesia. Setuju? Ada yang dari Jepara? Ada Jepara? Ada, dari Bali? Ada Pak, Jepara. Jepara, Mas Aga. Mas Aga ya. Mas Aga pernah mencermati hotel-hotel di pesisir pantai itu? Ya. Pernah ya? Ya. Itu pemiliknya siapa Mas kira-kira? Rata-rata itu kayak kerjasama sama pengusaha asing nih Pak. Nah itu contohnya. Jadi orang asing ya, di Indonesia kan tidak boleh sebagai pemilik. Makanya Mas Aga nanti boleh ngecek, orang asing biasanya nikah dengan orang Indonesia. Kemudian harta yang ada di Indonesia itu diatasnamakan istrinya, yang orang Indonesia. Saya tanya, waktu itu saya sempat tanya Mas Aga, nah terus kalau kemudian orang asing disiasati oleh, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat saya sama perempuan, enggak ya, kemudian dipermainkan dalam tanda petik, cerai, gimana? Ternyata, silakan kalau ada yang tertarik, penelitian ini, ternyata pada saat mereka membangun, setelah membangun, nilai bangunan itu dikreditkan, dipakai sebagai jaminan. Misal, saya orang asing, nikah dengan perempuan di Jepara, kan saya nggak beli hak milik. Padahal yang kaya saya. Oke, saya atas nama istri saya, memiliki lahan, kemudian saya bangun. Setelah saya bangun, ini saya kreditkan. Saya pakai kredit sebagai agunan, jaminan. Kalau jaminan ini nanti atas nama siapa? Atas nama saya apa istri saya? Istri, Pak. Istri saya.
Nah, akhirnya permainan hukumnya kan di situ. Katakanlah, ya sudah lah, kalau kemudian saya berprestasikan kan ya kena kamu, bukan saya. Nah, kalau saudara tertarik, saya pernah ngomong itu Mas Alga. Jadi Mas Alga benar, di sana di pantai itu banyak hotel-hotel dan saya pernah tanya, itu ternyata banyak pemiliknya orang asing, tapi mereka karena dalam sistem hukum kita, orang asing tidak boleh punya hak milik di Indonesia, maka mereka menikah dengan orang Indonesia, entah dengan cara apa, yang penting punya status pernikahan. Kemudian membeli aset bangun atas nama istrinya. Tetapi ternyata begitu bangunan selesaikan, diagunankan, dijaminkan. Yang mengambil uang siapa? Si suami. Yang tanggung jawab siapa? Pasti nama istrinya sebagai pemilik. Nah, kalau ada yang tertarik itu bagus itu. Kemarin saya sempat saya kemudian terpikir mengkritisi loh, ini kan bisa ternyata mereka juga sudah paham. Biasanya langsung, betul Mas Aga, pernah tanya nggak? Ya, dengar cerita gitu. Enggak. Ya, jadi sebenarnya kita ingin mensiasati orang asing, tapi orang asing juga punya sistem sendiri untuk mensiasati kita. Jadi langsung diagunankan. Nah, kira-kira gitu Mas Muhammad. Jadi kalau hubungan ketenaga kerjaan itu tunduk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Sifat hubungan kerjanya adalah dari pemberi kerja dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja. Berdasarkan perjanjian kerja. Jadi kalau kita tunduk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ya berarti ada perjanjian kerjanya. Nah, kalau ada perjanjian ya pasti ada muncul hak dan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian tersebut. Kira-kira gitu Mas Muhammad. Kita akhiri dulu ya, mungkin kalau ada pertanyaan bisa kita simpan untuk minggu depan. Sekian sekali lagi, terima kasih Mbak Nur, Mbak Tia, dan semuanya. Semoga kita dapat berjalan kuliah ini nggak sampai Desember. Seperti yang saya katakan, kelihatannya fakultas sudah mengagendakan satu semester ini online. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan semuanya. Sukses untuk saudara semuanya. Dan terima kasih atas kerjasamanya. Mohon dibantu kalau Mbak Nur sama Mbak Tia ada kesulitan, mohon semuanya bisa saling membantu ya. Sekali lagi pesan saya kepada Mbak Tia, sistem ini